Nah, tapi sebelum kita gunakan ya fitur data table ini, kita harus hilangkan dulu ya nilai yang ada di asumsi ini ya. Karena kita sudah buat contoh perhitungannya di sini ya. Ini kalkulasinya perhitungannya ya. Jadi di sini kita kosongkan dulu. Kenapa? Karena nanti inputnya itu akan berdasarkan ya nilai yang ada di sini ya. Kuantitasnya ada di sini ada 3 nilai dan juga untuk price-nya pun ada 3 nilai di sini ya. Jadi eh, nilainya bukan hanya 2.000 ya, tapi ada 3 di sini dan bukan 2,5 saja, 2,5 juta, tapi yang 3 ini ya. Jadi ini kita hilangkan dulu teman-teman ya. Nah baru kemudian, tapi kita sudah tahu tadi ya nilainya. Kalau untuk 2.000 kuantitinya nih ya, dan price-nya 2,5 juta, nanti berarti di sini nilainya itu harus berapa? 1,6 M ya. Jadi ini patokan kita nih untuk memastikan bahwa kalkulasinya benar gitu ya. Jadi di sini nanti nilainya harus 1,6 M ya. Gitu. Baik. Jadi ini kita hilangkan dulu, baru kita bisa gunakan fungsi what if analysis di sini ya, fitur what if analysis data table. Oke, kita masukkan row inputnya ya, yang ada di sini nih, karena input datanya ini ada di row ya, row berapa nih, 154 ya, 1750, 2000, 250. Jadi row inputnya saya masukkan yang quantity, jadi quantity di sini nih. Oke ya, untuk kolomnya berarti yang kolom D ini ya, yaitu price ya. Jadi saya masukkan input selnya adalah yang price ini B155 ya. Oke. Baik, kita oke saja. Nah, jadi kita patokannya di sini tadi ya 1,6 M nih ya. Jadi sudah betul nilainya 1,6 M ya untuk yang quantity 2.000 dan price-nya 2,5 juta. Kemudian kita uji konsistensi logisnya ya. Jadi kalau kuantitinya naik nih ke sini, berarti nilainya pun harus naik ya. Nah, naik ya untuk setiap harga. Ini kan naik betul ya. Ini pun sama naik tuh. Ini pun naik semua ya. Ke atas pun berarti kan dari harga terendah sampai ke atas tuh naik ya. Oke, naik. Sudah model sensitivitasnya sudah betul ya. Nah, tinggal kita belum menemukan nilai yang negatif di sini. Jadi uh, apa namanya, naik turun atau perubahan harga ini sama kuantitas ini belum menghasilkan nilai negatif. Jadi profitnya masih positif semua nih di sini ya. Ya kita tinggal ubah-ubah lagi. Misalnya ini kita hapus dulu ya teman-teman ya. Kita nolkan lagi. Nah, kemudian ini kita perbanyak ya rentang perubahannya, diperbesar. Jadi ini saya geser ke sebelah kanan ya. Kemudian ini saya tambahkan lagi, satu lagi ya. Saya coba ke 1.500 ya. Atau mungkin saya perbanyak lagi ya, tambah satu lagi deh. Nah, di sini. Saya kecilkan dulu tampilannya. Nah, kemudian kalau ke sini kan sudah pasti positif ya, jadi saya nggak usah tambahkan lagi, nggak apa-apa ya. Nah, tinggal nanti ini pun harganya diturunkan ya, turunkan lagi. Nah, sampai ke 1.500 ya, misalnya gitu. Nggak apa-apa ya, kalau ke sini kan udah pasti positif ya. Di atas 2.000, ini aja tadi udah positif ya, jadi ini ke sini saya nggak usah tambahkan lagi. Nah, ini saya turun ke bawah, oke. Nah, sekarang dengan posisi seperti ini, kita akan lihat ya, apakah ada nilai negatif nggak ya di sekitar sini kemungkinan ya. Di bawah sini, atau di ya sekitar bawah sini lah. Baik, sudah seperti ini, kembali ke what if analysis ya. Kemudian saya pilih lagi seperti tadi ya. Nah, sekarang baru ada nilai negatif ya teman-teman ya. Ini tadi karena saya drag, ada yang belum di format currency. Oke. Nah, di sini baru kita menemukan, kita cek lagi ya untuk yang 2.000. Kemudian harganya 2,5 juta.
itu betul ya 1,6 M. Nah, ini sudah betul. Kemudian ke sini semakin naik, ya ini juga semakin naik ke atas ya semuanya. Oke. Ini juga semakin naik ke sini ya. Oke, di sini udah banyak tuh nilai negatif ya. Jadi di sini kita bisa menemukan bahwa jika kuantitasnya misalnya ya turun sampai ke, kalau di harga tetap 2,5 juta ya. Misalnya kuantitasnya turun dari 2.000 menjadi 1.250. Nah, baru ada nilai negatif di sini ya. Oke. Nah, kita memang tidak bisa menemukan yang presisinya ya. Kita harus turunkannya sedikit-sedikit. Ini kan tadi turun naiknya perubahannya 250 kuantitasnya. Kemudian harganya pun sama 250.000 ya. Kalau ini kan 250 unit. Nah, di sini kita bisa melihat kalau sampai ke 1.250 ya, itu sudah negatif. Jadi kita bisa uh, ya memprediksi ya, kalau misalnya dibuat 1.300, 1.400 itu seperti apa, kita tinggal masukkan aja ya di sini, bisa. Jadi di sini sudah menemukan nih kalau harganya tetap 2,5 juta tapi kuantitasnya turun sampai 1.250, ditemukan uh, nilai profit negatif di sini ya. Nah, atau misalnya harga tetap 2,5 juta ya. Sorry. Kuantitas tetap 2.000 ya, tetapi harga diturunkan sampai 1,5 juta. Nah, ini pun ditemukan nilai negatif ya. Nah, begitu. Ya, jadi kalau kalau kita apa namanya ingin buat lebih presisi, berarti naik turunnya mungkin diperkecil ya, jangan 250 unit, tapi dibuatnya misalnya per 50 unit gitu ya. Nah, itu baru bisa ketemu ya. Um, dan akan lebih banyak gitu artinya. Jadi kalau Anda buat di sini range quantity gitu ya range quantity-nya itu misalnya ya, key itu supaya tidak menghasilkan nilai negatif di sini, misalnya ya, taruhlah 1.500 gitu ya, 1.500. Yang paling memungkinkan kan di sini sudah ada nilai positif nih. Jadi ya Anda bisa atau misalnya Anda ubah deh, Anda ubah di sini, kita coba ubah ya. Di sini saya ubah jadi 1.400 deh gitu. Ya 1.400 gimana? Nah, 1.400 pada harga tetap, oh dia positif Mas ya. Nah, jadi coba 1.300 ya. Nah, 1.300 ternyata negatif ya, teman-teman. Oke. 1.350 coba. Masih negatif ya. 1.375. Nah, sudah positif ya. Jadi kalau misalnya sekitar 1.700, 1.370 masih positif ya. 65 masih positif tuh. 60. Nah, ini 60 malah BEP ya. 0. Ini bagus banget nih ya, kita ketemu nilai BEP-nya ya. Kuantitinya tidak menghasilkan untung, tidak menghasilkan rugi ya, profitnya nih 0. Jadi range kuantitinya Anda bisa isi berapa? Key-nya lebih besar ya. Dari berapa? 1.360 misalnya begitu ya. Nah, ini. Jadi untuk analisis sensitivitasnya, jika harganya tetap 2,5 juta ya, maka kuantitasnya itu ya harus lebih dari 1.360 jika ingin tetap menghasilkan profit gitu ya. Nah, kalau untuk price gimana? Kalau kuantitasnya tetap 2.000 gitu ya. Ini dengan asumsi ya, range quantity lebih besar dari 1.360 pada tingkat harga atau price sama dengan berapa? 2,5 juta ya, 2,5 juta gitu. Nah, sedangkan range perubahan harga ya, price itu jika kuantitasnya ya pada tingkat kuantitas misalnya 2.000 di sini, 2.000 unit, berapa tingkat perubahan harganya ya, perubahannya. Jadi
kita tadi kan 2000 ya patokannya nih 2000. Oke, nah sekarang kalau kita lihat 2000 ada nilai negatif nggak di sini? Jika harganya turun ada nih, yaitu jika harganya 1,5 juta ya. Nah sudah negatif di sini. Nah coba kita perkecil ya turunnya nih, jangan langsung 250. Misalnya di sini saya buat perubahannya turunnya 150. Nah ya, negatifnya turun ya. Tadi 400.000 sekarang 200.000. Sekarang saya turunkan lagi 100.000 turunnya. Tuh masih negatif ya. Oke, kalau begitu saya turunkan 50.000. Coba. Nah, pas ya 0 ya. Nah, berarti kita ketemu untuk yang BEP rupiahnya gitu. Ya, jadi kalau ini BEP unitnya ya, ini nih, ini BEP rupiahnya. Ya. Jadi di sini price-nya itu ya harus bagaimana? Ya, price-nya harus lebih besar dari 1.700.000. 1,7 juta gitu ya. Ya. Jadi pada tingkat harga kuantitas atau jumlah unitnya 2000 unit ya, maka harga itu perubahannya tidak boleh ya kurang dari 1,7 juta atau harus lebih besar dari 1,7 juta gitu ya. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi dari sini kita bisa dapat range untuk kuantitas dan price ya. Ini bagian dari analisis sensitivitas. Sehingga kita bisa memprediksi resiko ya. Jika terjadi perubahan pada variabel penyebab atau independen nih ya. Dampaknya atau perubahannya pada variabel dependennya yaitu profit di sini ya. Ini profit. Oke. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya, untuk analisis sensitivitas kita bisa sekaligus melakukan validasi model ya, testing model juga pengujian model ya, untuk bisa mengetahui apakah model ini sudah valid atau tidak. Baik.